Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, kita hari ini akan mempelajari tentang teknologi komunikasi jaringan komputer dan telepon. Baik, kakak jelaskan di sini tentang sebuah prosesnya. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Oke, langsung saja. Sebelum kita masuk ke materi ini, kakak absen dulu. Nama-namanya, silahkan. Oke, kakak screenshot ya. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya kakak masuk ke materi. Yang pertama, kan ini masuk ke proses komunikasi jaringan komputer dan telepon. Oke. Materi pertama yaitu komputer. Nah, disinilah proses jaringan pada komputer. Nah, macam-macam bentuknya. Kakak nggak bisa nyebutin satu-satu, kalau nggak prakteknya susah ya. Kakak cuma materi ini di sini dilihat aja, angkat dari komputer satu ke komputer lain. Nah, ini prosesnya. Masuk ke LAN dan network kamera. Nah, seperti ini. Ini tembus ke jaringan. Nah, ke jaringan tembus lagi ke WPS SAN. Nah, dan tembus ke sini dan lalu masuk ke telepon atau komputer. Nah, di sini ada yang kedua, telepon. Nah, beginilah telepon, proses komunikasi jaringan dan telepon, jaringan pada telepon begini. Dari HP1 ke BTS, ke ini tahapnya BTS, BSC, MSC, SMSC, MSC lagi, balik lagi ke BSC dan BTS, lalu ke HP yang kedua. Nah, baik, kita masuk ke komputer. Nah, cara kerjanya adalah sinyal listrik maupun sinyal dalam bentuk gelombang elektronik. Nah, pada suatu jaringan komputer memancarkan dengan prinsip kerja jaringan komputer. Nah, agar suatu jaringan pada komputer dapat saling bertukar informasi data, diperlukan suatu alat yang disebut modem. Nah, modem itu yang berfungsi untuk mengubah sinyal dialog menjadi sinyal digital maupun sebaliknya, dari digital ke dialog ke sinyal analog. Nah, yang kedua itu ada 4 komponen utama jaringan komputer. Nah, yang pertama itu pengiriman.
Nah, pengiriman ini disebut namanya yaitu sender. Nah, dari pengirim itu ada aturannya. Nah, aturan ini dinamakan protokol. Dan yang proses yang selanjutnya itu media transmisi. Media transmisi itu kayak saluran dari pengirim, aturannya, terus masuk ke transmisi. Nah, lalu selanjutnya itu yang terakhir itu penerima. Penerima itu ya disebut receiver. Nah, beginilah prosesnya dari one clone seperti gambar tersebut. Nah, bisa lihat aja. Terus selanjutnya telepon jaringan. Seperti yang kita pakai setiap harinya. Nah, ini telepon-telepon yang ada di Indonesia. Nah, inilah prosesnya. Prosesnya itu dari HP1, terus prosesnya yaitu ke jaringan Telkom, ke BTS, nah terus ke BSC, terus MSC yang kakak sebutkan dari awal tadi. Nah, terus lalu menerima yang kedua. Oke, nah suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon. Nah, mikrofon itu seperti ya mikrofon kecil di bagian bawah HP itu. Nah, itu mikrofon. Mikrofon ini mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan kemudian dipancarkan oleh ponsel ke BTS terdekat. Nah, ke BTS terdekat itu ya kayak jaringan. Kalau kita dekat dengan BTS itu atau Telkom, nah jadi internet itu tidak lemot, tidak terpatah-patahkan. Kalau kita jauh, semakin kita jauh dari BTS atau Telkom ini, sinyal suara kita itu tidak bagus di penerima. Nah, jadi ya harus terdekat ponsel itu supaya suara kita ke BTS penerima itu berfungsi dengan jelas. Oke. Nah, sinyal tersebut diterima oleh BTS dan sinyal tersebut diteruskan ke pusat telekomunikasi. Nah, dari pusat telekomunikasi sinyal diteruskan kepada BTS terdekat, kemudian diteruskan ke si penerima. Nah, yang kakak sebutkan tadi. Kalau kita dekat dari BTS atau Telkom itu, suara kita ke penerima itu ya bagus lah. Kayak sinyal internet. Kita eh, kalau kita dekat dengan Telkom itu, kalau kita menggunakan internet, kita akan cepat membuka apa aja yang di internet, tidak terputus-putus dan tidak lemot ya. Setelah sampai kepada penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara. Nah, oleh alat yang disebut speaker. Nah, speaker itu. Oke, selanjutnya perangkat jaringan komputer dan telepon. Nah, di perangkat jaringan komputer ini ada bermacam-macam. Nah, di sini ada modem, PCR, network, internet card, komputer, terus kabel UTP dan konektor, network antar, terus konektor, terus hook, switch, dan refrigerator, terus bridge. Nah,
dan router. Nah, oke, modem itu perangkat yang menghubungkan kita ke internet. Nah, modem ini kita menghubungkan kita ke internet. Dan PCR itu personal komputer. Nah, personal komputer itu mengelola di sebuah komputer. Network Internet Card. Nah, sebagai penghubung antar komputer dengan sebuah jaringan itu lebih stabil atau lebih kuat gitu. Terus kabel UTP. Nah, kabel ini hubungannya antara komputer dengan komputer lain gitu. Dengan perangkat jaringan lainnya. Nah, kayak menghubungkan dari komputer satu ke komputer yang selanjutnya, terlain maksudnya. Dan hub ini digunakan untuk menyatukan kabel-kabel network dari tiap workstation, nah server atau perangkat lain gitu. Nah, dan switch tidak hanya sekedar mengurusi sinyal listrik, tapi juga harus memproses informasi pada lapisan atau layer data link. Nah, informasi dicek oleh switch, dicek juga itu dari dicek oleh switch. Nah, adalah alamat MAC. Nah, alamat yang kita tuju MAC address. Nah, dari setiap perangkat dan komputer yang tersambung dengan dirinya. Itu dari komputer yang pertama. Oke. Reverter. Nah, reverter ini berfungsi untuk memperkuat sinyal dengan cara menerima sinyal dari suatu segmen jaringan segmen jaringan lalu memancarkan kembali dengan kekuatan yang sama dengan sinyal asli. Nah, pada segmen kabel yang lain, nah, dari kabel lain gitu. Sinyal asli pada segmen kabel yang lain gitu. Dari bridge. Nah, bridge ini adalah dapat menghubungkan jaringan yang menggunakan metode transmisi yang berbeda. Misal, bridge dapat menghubungkan internet dan baseband dengan internet broadband. Nah, itu seperti itu. Dan selanjutnya yang terakhir itu router. Nah, router ini sebagai perangkat dalam jaringan komputer yang digunakan sebagai penghubung antara jaringan atau network. Nah, yang selanjutnya itu perangkat jaringan telepon atau handphone. Nah, network block terdiri dari rangkaian yang memisahkan antara input dari mikrofon dan output ke speaker. Serta rangkaian anti-set-tone. Nah, standar DEL yaitu papan dial yang digunakan untuk memilih alamat tujuan. Nah, itu ada pilihannya. Kalau kita menghubungkan satu komputer lain, telepon lain atau handphone lain, itu harus pas alamatnya ke tujuan. Kalau tidak pas, itu tidak masuk ke penerima. Papan DEL ini terdiri dari jaringan push button maupun rotary dial. Nah, dan selanjutnya ringer terdiri atas rangkaian bel yang akan berbunyi. Nah, kalau kita berbunyi saat telepon dihubungi atau dan
Ya, yang selanjutnya itu handset. Ya, itu tempat meletakkan komponen mikrofon dan speaker itu di sini. Nah, yang kita sering lihat kalau handset itu digunakan di bagian dalam telinga. Oke. Yang selanjutnya itu Hawkwind. Hawkwind ini yang berfungsi untuk mengaktifkan telepon. Hawkwind berhubungan dengan peletakan handset. Oke, seperti itu. Jadi terima kasih kepada teman-teman semua. Jika ada ingin ditanyakan, silakan tanya di grup atau di Google Classroom. Baik, kita kakak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.